Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube Dian Video, khususnya para pecinta otomotif yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya untuk servis unit mobil Toyota Calya saya untuk servis berkala ke-7 ya, atau bulan ke-36 ya, atau 60.000 km mana dulu yang tercapai. Kenapa saya sharing ini? Karena kebetulan sesuai ketentuan dari pihak bengkel Toyota, bengkel resmi Toyota itu, bahwa ketika kita servis berkala ke-7 itu sudah tidak free jasa, alias untuk jasa dan part yang diganti semuanya ditanggung oleh konsumen. Nah, bagaimana pengalaman saya? Tetap simak video ini sampai selesai. Kenapa saya pilih ini? Saya sedang menunggu unit saya di servis ya, untuk mobil Toyota Calya saya. Ini kita menunggu di ruang tunggu, disediakan cemilan, kopi, teh, dan ada TV juga, dan ber-AC, ruangannya nyaman ya. Itu yang pertama, kenapa saya pilih servis mobil atau unit saya secara resmi, secara berkala di bengkel resmi, karena itu fasilitasnya enak. Kemudian juga secara rekam atau servis kita itu selalu terrekod, tercatat di bengkel resmi Toyota. Oke, mari kita simak untuk berapakah total biaya yang saya keluarkan dan part apa saja yang diservis dan diganti. Baik sahabat-sahabat otomotif Dian Video, ini langsung saja saya tunjukkan ya untuk rekam servis saya, servis Toyota Calya saya, servis berkala ke-7 ya, atau ini servis berkala ke-7 atau 36 bulan atau 60.000 km mana dulu yang tercapai ya. Ini buku servis saya dari Nasmoko ya, dan saya selalu servis rutin di bengkel Nasmoko, bengkel resmi Toyota. Ini saya tunjukkan ya untuk besaran biayanya nanti dan part apa saja yang diganti. Ini karena ini ya, servis berkala ke-7 itu sudah enggak free jasa ya, alias semua ditanggung oleh konsumen ya, termasuk jasa servis dan juga part-part yang diganti. Ini untuk part yang diganti ini semua dan yang dicek sesuai buku pedoman servis, semuanya hampir dicek ya. Ini saya kemarin servis di bulan 11 tahun 2023, tapi memang baru saya bikin videonya di tahun 2024 karena ya dari kemarin belum sempet ya, besok sibuk tuh. Tapi nggak apa-apa, pada prinsipnya ini hanya untuk sharing saja, berbagi pengalaman bagi teman-teman semua yang punya ini ya, sebagai bahan pertimbangan ketika mau servis berkala unitnya, khususnya untuk Toyota Calya ataupun Sigra ya, karena sama. Karena ketika masuk servis berkala ke-7 itu sudah enggak free jasa, alias semua ditanggung oleh konsumen atau pemilik unit mobilnya, baik itu jasa maupun part ataupun underdeal dari yang diganti, termasuk oli dan lain sebagainya. Baik, ini yang pertama jelas oli ya, harus kita ganti setiap kita servis berkala karena memang waktunya sudah diganti. Meskipun saat itu saya servis itu di kilometer ke
12.000 ini 12.415 km ya, belum sampai separohnya ya, malah belum ada dari 60 ya, belum sampai seperempatnya. Tetapi karena bulannya sudah 6 bulan sejak servis berkala ke-6 ya, harus diservis, harus diganti olinya. Ini pertama saya share ya part apa saja yang diganti. Pertama jelas oli ya, saya pakai oli yang recommended dari bengkel resmi. Ini untuk, mohon maaf, ini untuk jasa ya, jasa servis berkala. Kita lihat dulu untuk jasa servis berkala pada 60.000 km atau servis berkala ke-7 ya. Ini dia harga 449.550 ya, 550 rupiah, jadi sekitar 450.000 rupiah. Tapi saat itu saya dapat diskon jasa servis itu 50%. Nah, setelah didiskon ini ternyata subtotal jasa dapatnya kenanya itu 2.500 rupiah. Dan untuk part yang diganti ini total 231.80 rupiah. Ini apa saja kita lihat. Ini yang pertama filter oli ya, karena servis sebelumnya belum saya ganti, jadi saya ganti di servis ke-7 ini. Servis berkala ke-6 saya belum ganti oli filter karena saat itu kilometernya masih ini ya, masih sedikit ya. Ini untuk filter oli total 24.800 sekian. Kemudian untuk gasket itu apa ya, saya kurang paham ini gasket. Ini gasket ini 10.270, 10.000 sekian. Kemudian untuk oli ini yang TMO ini total 183.000 sekian. Dan untuk air aki ini total 12.800 sekian. Jadi air aki juga dicek ketika ada penyusutan atau berkurang nanti akan ditambah oleh bengkel ya, oleh mekanik. Ini totalnya totalnya 231.000 sekian. Untuk oli ya, ini mohon maaf, kenapa ini cuma 2, karena standarnya itu kan harusnya 4 liter. Ini karena oli juga kita dapat diskon, saya dapat diskon 50%, jadi free oli 2 liter. Nggak tahu itu karena semua unit yang bulan ke-7 servis berkala ke-7 atau saat itu memang ada promo ya atau diskon ya. Ini mungkin nanti ketika teman-teman servis berkala yang ke-7 bisa ditanyakan, karena kemarin saya lupa untuk menanyakannya itu ya. Jadi untuk oli kita juga free oli 2 liter, jadi total dari 4 liter kita hanya membayar 2 liter. Makanya di sini kita untuk notanya hanya 2 liter. Ini total untuk part 231.000 sekian. Ini kembali ke depan ya, ini sudah tercantum di sini 231.000 sekian.
Kemudian ada lagi nih subtotal DPP Chevrolet. Ini apa? Ini adalah oli kompresor dan freon AC ya. Jadi sejak saya itu pakai unit datang sampai di kilometer 12.000 sekian tadi, itu saya belum pernah ganti oli freon dan oli kompresor. Itu selama berapa tahun ya, berarti udah pokoknya sampai masuk ke servis berkala ke-7. Dan ternyata dari bengkel itu terekod ya, jadi ketahuan bahwa saya belum pernah ganti oli kompresor dan freon, dan ini memang sangat-sangat dianjurkan untuk segera diganti. Makanya saat itu saya juga putuskan ganti, karena sebenarnya secara pemakaian usia atau tahun itu sudah saatnya memang ganti ya, walaupun secara kilometer mungkin belum ya, tapi secara usia itu sudah. Jadi dikhawatirkan nanti ketika nggak segera diganti, nanti akan menyebabkan kompresor atau untuk evapnya itu cepat rusak ya, jadi malah nanti ongkos perbaikannya lebih mahal. Makanya saya putuskan untuk ganti. Ini harganya sekitar Rp500.000 ini, sehingga total ini ketika ditambah oli freon dan kompresor ini total nih, untuk freon ini dapat diskon juga jadi 450.000 sekian, tadinya kan 500.000 sekian kurang ya. Ini total 882.000 sekian. Kemudian kena PPN, mohon maaf, 11%. Nih, jadi totalnya yang harus kita bayar itu 980.000 sekian. Hampir 1 juta ya, kurang 20.000. Itu. Ini sekali lagi sekedar sharing pengalaman biar sebagai bahan pertimbangan maupun persiapan teman-teman. Sebenarnya kalau tanpa oli freon ya, saya nggak usah ganti oli kompresor dan freon, ini hanya sekitar 450 mungkin ya ini. Jadi yang ini nggak usah. Kalau mungkin sahabat-sahabat atau teman-teman itu sudah pernah ganti ini ya, jadi nggak perlu ganti. Karena saya dari baru ini memang belum pernah ganti oli kompresor AC ya. Jadi memang sebelumnya sudah diingatkan oleh pihak bengkel, tapi saya masih tunda pending karena secara kilometer pemakaian itu masih sedikit, walaupun secara usia tahun itu sudah saatnya ganti. Saya pending, dan ketika servis berkala ke-7, karena semakin usianya pemakaian semakin lama ya, harus diganti ya, harus segera diganti. Begitu sahabat-sahabat YouTube Dian Video yang berbahagia, sedikit sharing dari saya terkait pengalaman untuk servis unit Toyota Calya maupun Sigra ya, karena sama ya. Kebetulan unit saya adalah unit Toyota Calya manual, ini servis berkala ke-7 ya. Sekali lagi servis berkala ke-7 atau 36 bulan atau 60.000 km mana dulu yang tercapai. Demikian, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.